Halo, selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali Kak Nelvi dan juga Kak Eriko kembali menyapa adik-adik semuanya pada hari ini. Kak Nelvi yakin semuanya pasti sudah pada bangun tidur, cepat-cepat mandi, cepat-cepat pakai baju yang bagus, cepat-cepat pakai sisir rambut juga, makan untuk beribadah sekolah minggu. Oh ya, siapa nih yang pada sudah berdoa sebelum bangun tidur? Sudah? Oh, Kak Eriko sudah, Kak Elvi juga sudah. Iya, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mama-mamanya juga pasti berdoa juga kan ya? Nah, pagi ini Kak Nelvi mau ngajak kita gerak-gerak, kita semuanya berdiri, kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan sama siapa ya? Tahu nggak? Kak Eriko tahu nggak jalan-jalan sama siapa? Sama Yesus. Kalau jalan sama Yesus, walaupun kondisi corona saat ini, nggak usah khawatir jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Oke? Oke, semuanya berdiri ya. Laskar Kristus, sudah siap semuanya? Oke, ayo Kak kita nyanyikan. Kita jalan, nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Setiap ada kata jalan, ke sebelah kanan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, lebih semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jadi kita jalan bersama Tuhan Yesus selamanya. Dalam keadaan suka, mana senyumnya? Iya, dalam keadaan duka, kita harus jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, sekarang Kak Levi mau ngajak kita semua berdoa. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami boleh melihat kembali Tuhan hari yang Tuhan berikan ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh kembali beribadah sekolah minggu Tuhan, walaupun secara online Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, walaupun di rumah saja, kiranya sukacita sekolah minggu tidak berkurang Tuhan, walaupun hanya di rumah saja ya Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, teman-teman, kalau di rumah gitu sendirian, kira-kira teman-teman itu pada takut nggak ya?
Apalagi kalau lagi mati lampu, dar, lagi hujan, lagi petir. Pada ketakutan nggak ya? Apa? Nggak takut? Apa? Takut? Oh, ada yang takut, ada yang nggak takut. Kalau Kak Eriko takut nggak ya? Oh, udah besar mungkin Kak Eriko ya, kan jadi Eriko nggak takut lagi. Kalau mungkin adik-adik yang masih balita mungkin takut kalau sendirian di rumah. Ya, di sini kita belajar ya, teman-teman, bahwasannya kita nggak boleh takut. Kita ditemani oleh Tuhan, Tuhan Yesus, dan pasti kita ditolongnya, teman-teman. Jadi, tema kita pada hari ini, aku ditemani dan ditolongnya. Kita harus percaya bahwasannya Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita walau kita dalam keadaan duka cita. Malah mungkin kita yang sering meninggalkan Tuhan Yesus kalau lagi senang. Hore, aku dapat mainan. Tapi tidak mengucap syukur. Tapi kalau lagi sedih, Tuhan, aku lagi sedih. Jadi dalam keadaan apapun kita harus selalu mengingat Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Oke, kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Oke, semua kita bersuka cita, kita bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeay. Tuhan Yesus baik, kita kasih jempol. Jadi jangan pernah menganggap Tuhan Yesus itu tidak baik. Kalau kita dalam keadaan sedih, bukan berarti Tuhan Yesus itu meninggalkan kita ya teman-teman. Tapi Tuhan Yesus itu selalu ada dan selalu ada di samping kita menolong kita. Oke, tahu nggak ya teman-teman, kalau lagi pernah pergi ke danau nggak ya? Pernah ngeliat angin ribut, ada topan, atau kalau lagi, nggak usah jauh-jauh, kalau lagi hujan, hujannya disertai angin, wah pasti daun-daun atau sampah-sampah pasti semuanya berterbangan. Kalau udah gitu pada takut nggak ya? Kalau Kak Nelvi kadang takut, apalagi kalau ada petir, karena pasti merembes tuh. Ada petir, hujan, angin kencang, pasti jatuhnya kadang mati lampu, listriknya mati. Nah, hal seperti itu juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus
ketika mereka lagi naik perahu bersama Tuhan Yesus. Wow, kalau Kak Nelvi melihat tayangan kadang videonya, nggak bisa membayangkan ketika mereka berada di danau tersebut. Tapi kadang lewat peristiwa tersebut kita harus yakin bahwasannya Tuhan itu ada beserta kita. Yuk kita nyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Oke, semuanya masih tetap semangat ya. Kita nyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyikan dari awal. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke, sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, dan juga ditemani oleh mama papanya. Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kalian saat ini sehat-sehat? Bu Neri harap kalian semua sehat sama seperti Bu Neri di sini. Nah, kita sudah 1 minggu ya kita nggak berjumpa. Tapi pada hari Minggu ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita beribadah bersama melalui online ya. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dengan Kak Nelvi dan Kak Eriko. Nah, saat ini tiba waktunya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Oke, yuk kita persiapkan. Ya, kita berdoa bersama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami anak-anak-Mu sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami. Buka hati dan pikiran kami, telinga kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah atau kami dapat mengikuti di dalam mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Adik-adik, di sini Bu Neri bawa alat raga ya. Ya. Nah, nih, adik-adik tahu? Ini Bu Neri bisa bawa apa ini? Bapak? Iya, jempol. Tuh, ini adalah mainan ya, kapal-kapalan atau kapal layar. Tentunya waktu kalian masih di TK dulu pasti inget ya, pasti pernah diajari sama bapak. Ibu guru yang nggak ada bapaknya ya waktu di TK diajari oleh ibu guru di TK dengan kertas origami atau kertas lipat. Banyak bermacam-macam kalian diajari untuk membuat apa? Membuat ini keterampilan dari kertas lipat ini. Bu Neri juga buat. Bu Neri mengingat-ingat kembali waktu dulu, waktu masih TK pernah diajari. Wah, sulit sekali mengingatnya. Tapi akhirnya nih Bu Neri sudah buat nih kapal layar ya. Seperti ini. Ini Bu Neri buat bukan dari kertas origami tapi dari itu tanggalan bekas
ya. Nih, di atas. Nah, ini adalah kapal layar. Anak-anak, siapa yang pernah melihat kapal atau mungkin perahu dan mungkin juga pernah naik di kapal atau di perahu? Ayo, siapa yang pernah? Ya, ada yang pernah ya. Oh, aku naik kapal. Iya, mungkin pernah yang pergi ke luar Jawa ya. Mungkin ada yang pergi ke Batak sana ya, pulang kampung halaman naik kapal, ada ya, pernah ya. Bu Neri juga pernah waktu pulang ke kampung halaman ke Toraja itu satu keluarga naik kapal itu, tapi Bu Neri nggak kuat. Bu Neri sampai mabuk laut ya, mabuk di situ. Nah, senang sekali sebenarnya ya. Dan Bu Neri juga pernah di waktu kecil adik-adik bersama dengan teman-temannya gitu, bersama Kak Mariati, Kak Novi, Kak Ike dan teman-teman yang lain sering pergi ke Pelabuhan Gresik di sini, sering pergi ke Pelabuhan Gresik. Itu pagi-pagi kita naik sepeda bersama ke sana, ke pelabuhan. Di sana bisa melihat banyak kapal, ada kapal yang besar, kapal yang kecil, sampai perahu-perahu sampan yang kecil. Itu senang sekali di sana melihat kapal di sana. Nah, hari ini pelajaran kita akan belajar tentang ini juga, tentang kapal, juga tentang perahu. Ternyata jadi Tuhan Yesus itu juga pernah naik perahu bersama dengan para murid-muridnya. Nah, kita akan belajar dari Alkitab kita, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, cerita Alkitab kita hari ini dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, kalian ingin dengar kan? Yuk kita duduk manis. Sekarang gini, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, waktu itu baru saja mereka menyelesaikan pelayanannya di kota Galilea, dan baru saja melakukan pelayanan di kota Galilea dan di daerah-daerah sekitar kota Galilea itu. Apa yang terjadi adik? Begitu mereka selesai, Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya, yuk, dan kita selesai, yuk kita akan bertolak ke seberang sana, katanya gitu. Kita akan bertolak ke seberang sana. Oh ya guru, ya, siapkan perahunya. Ya guru, kita siapkan perahunya guru, katanya gitu. Mereka siapkan. Sudah siap guru, semuanya sudah siap. Oke, yuk kita berangkat. Mereka masuk ke dalam perahu itu. Wah, mereka sukacita sekali. Waktu itu sudah mulai petang. Kalau sekarang itu maghrib gitu ya, sudah mulai maghrib gitu. Langsung mereka naik kapal itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakan, aduh, murid-muridku, aku ini mau tidur di buritan kapal. Di buritan itu berarti di kapal atau di perahu yang bagian paling belakang. Oh iya guru, ya silakan, katanya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus mulai tidur. Dan para murid-murid mulai mereka berbincang-bincang. Mereka bercerita apa yang baru saja mereka alami bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus melakukan pelayanannya dengan penuh kasih tanpa membedakan dalam pelayanannya orang kaya, orang miskin, orang yang sakitan kayak apa. Wah, tidak, dia tidak pernah membandingkan ini, tidak pernah membedakan si A, si B, si C, tidak. Mereka senang sekali bersama-sama melayani dengan Tuhan Yesus. Nah, saat itu mereka juga memuji, mereka juga takjub melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Mereka bercerita. Nah, jadi sementara itu apa yang terjadi? Nah, loh, sebentar adik, dengar enggak ya? Suara apa itu ya? Hah? Sebentar. Kok kayak suara ombak? Iya, suara ombak ya. Ada suara ombak. Keras sekali. Wah, suaranya. Waduh, loh,
Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berlayar menuju Danau Galilea. Hah? Loh, kalau begitu berarti, hah? Yuk, ayo, adik-adik, kita lihat yuk. Kita lihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mari kita lihat. Oke, kita lihat yuk. Master! Curse thou not, that we perish! Peace. Be still. Nah, adik-adik, betul kan? Ternyata, waduh, Tuhan Yesus sama murid-muridnya, wah, diterjang angin badai seperti itu, ombaknya seperti itu, menakutkan ya. Pantas saja para murid takut. Tapi, kita lihat tadi, Tuhan Yesus tadi menegur ya, menegur para murid. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Iya ya, para murid-murid tadi kok takut? Kenapa takut? Bukankah Yesus ada bersama dengan mereka? Kenapa mereka harus takut? Bukankah tadi mereka baru saja berbincang-bincang tentang kehebatannya Tuhan Yesus? Tapi begitu tiba-tiba mereka diserang angin badai, mereka ketakutan. Makanya ditegur sama Tuhan Yesus. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Saat itu tadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, diam dan tenang. Ternyata di sini Tuhan Yesus menenangkan badai itu. Dan sampai mereka semua, weh, siapakah orang ini? Sampai badai dan danau ini bisa tunduk di bawah kuasanya. Siapa? Loh, adik-adik, ternyata para murid ini benar-benar belum mengenal Yesus. Padahal mereka sudah bersama Yesus setiap hari. Mereka masih bertanya, siapa dia? Kok sampai badai, angin, ombak, dan danau ini tunduk di bawah kuasanya? Wah, ternyata seperti itu. Gak pantas ya. Nah, adik-adik, di sini Bu Neri punya cerita kehidupan yang sesungguhnya. Adik-adik, pernah nggak dengar ceritanya ini Bapak Charles Blandin? Charles Blandin ini adalah seorang akrobat. Dia itu sudah biasa dari kecil. Dia itu bermain akrobat di sirkus, di apa. Waduh, dia pokoknya permainannya penuh tantangan. Nah, Pak Blandin ini ternyata dia itu suatu hari mempunyai pemikiran, aku ingin melakukan akrobat di suatu tempat yang penuh tantangan. Wah, aku akan melakukan, oh iya, aku akan melakukannya di di daerah, di negara Kanada itu kan ada apa namanya, air terjun yang sangat deras dan sangat curam di sana. Wah, iya, itu tantangan yang hebat. Aku akan ke sana. Aku akan mengadakan akrobat di sana. Di
mana adik-adik? Di air terjun Niagara. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Saat itu semua orang-orang, para penonton sudah siap mau menyaksikan apa yang mau dilakukan oleh si Blandin ini tadi. Adik-adik, saat itu tiba-tiba Pak Blandin ini tadi mengatakan kepada para penonton, apakah kalian percaya kalau aku bisa melintasi tali ini dari ujung sini sampai ke ujung sana dengan selamat dan kembali lagi ke sini pun dengan selamat? Apa yang dilakukan orang-orang? Orang-orang tidak ada yang memberi jawaban karena rasanya mustahil orang bisa melintasi tali itu tadi, berjalan berapa meter? 305 meter panjangnya. Bayangkan panjangnya seberapa itu. Nah, adik-adik, ternyata Pak Blandin ini tadi, dia dengan tenang, dia lewati dan melintasi tali tersebut. Nah, dia berjalan dengan tenangnya sampai akhirnya dia selamat tiba di sana. Dan dia kembali lagi ke sini. Dia berjalan lagi ke ujung sini dengan selamat. Semua orang tadi menyaksikan dengan begitu tegang. Tapi apa yang terjadi? Pak Blandin tidak hanya sampai di situ. Dia mengulang lagi. Dia mengulang lagi perjalanan itu. Step demi step dengan begitu tenangnya. Dia sampai 3 kali dia berjalan selamat. Apa yang terjadi? Waduh, seluruh orang-orang bersorak-sorak dengan gegap gempita memberikan tepuk tangan buat Pak Blandin yang sudah berhasil melintasi sampai 3 kali dengan selamat. Setelah tepuk tangan, mereka hidup, Pak Blandin hidup, hebat Pak Blandin, hebat Pak Blandin. Setelah itu Pak Blandin dengan tenang mengatakan kembali, apakah kalian percaya kalau aku bisa dengan selamat melintasi tali ini sampai ke sana dan kembali lagi ke sini dengan selamat? Semuanya mengatakan, aku percaya, kami percaya Pak Blandin, kau hebat, kami percaya. Nah, Pak Blandin mengatakan, kalau begitu, ayo, siapa di antara kalian yang mau aku gendong untuk melintasi tali ini menuju ke sana dan kembali ke sini? Mereka semua diam, terkunci mulut mereka. Mereka tidak berani. Mereka toleh, lihat kiri, lihat kanan. Tidak ada yang berani. Semuanya menunduk. Tapi tiba-tiba di dalam suasana keheningan seperti itu, ada seorang anak mengatakan, aku mau ikut Pak. Semua spontan langsung melihat pada anak tersebut. Ternyata ada anak kecil yang berani. Anak kecil, anak itu lari-lari menemui Pak Blandin dan dia mengulurkan tangannya ke Pak Blandin. Dan Pak Blandin itu pun mengangkat anak itu dan menggendongnya. Semua hati para penonton berdebar-debar. Kok nekat, kok beraninya anak kecil itu? Waduh, bagaimana kalau jatuh? Bagaimana anak itu? Tapi apa yang terjadi? Anak itu gitu tenang. Rasanya dia pegang bapak itu. Dan Pak Blandin pun melintasi pelan-pelan sampai di sana. Degup jantung mereka duk menyaksikan peristiwa itu. Dan akhirnya Pak Blandin pun kembali bersama dengan anak tersebut kembali ke tempat dan selamat. Akhirnya seluruh penonton bersorak-sorak wah dengan gegap gempita untuk yang kedua kalinya keberhasilan dari Pak Blandin tadi, terlebih kepada anak kecil ini. Banyak para penonton berlarian menuju anak kecil ini, tanya kepada anak kecil, bukan pada Pak Blandinnya tetapi tanya kepada anak kecil ini,
benar-benar merasa aman di dalam dekapannya, di dalam dekat dengan Dia. Nah, anak-anak, dari cerita anak ini tadi, Pak Blendin dan anak ini tadi, kita akan belajar. Kalau tadi para murid-murid Tuhan Yesus, mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Baru saja mereka berbincang-bincang, menceritakan, mereka bercerita tentang apa yang baru saja dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizatnya. Tapi ketika mereka menghadapi badai, mereka saat itu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka di dalam perahu itu. Tetapi mereka ketakutan. Karena apa? Karena mereka melihat badai. Mereka melihat apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Mereka tidak fokus, tidak melihat pada Yesus yang ada bersama dengan mereka. Mereka tidak merasakan itu. Mereka melupakan bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka anggap bahwa Yesus tidur, membiarkan mereka dalam situasi seperti itu. Mereka sendirian. Tapi untung mereka masih ingat ketika dalam ketakutan seperti itu, mereka masih bangunkan Yesus. Dan Yesus menenangkan badai itu. Di sini Tuhan Yesus sebenarnya bukan hanya menenangkan badai itu atau ombak itu atau danau itu, tetapi sebenarnya di sini Tuhan Yesus ingin menenangkan juga hati, jiwa dan pikiran dari para murid-murid yang sedang galau, yang sedang panik. Maka itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Aku kan ada bersama dengan kamu. Aku ada di dalam bersama dengan engkau. Nah, ternyata hal itu berbeda, bertolak belakang dengan si anak kecil, anaknya Pak Blendin tadi. Dia percaya sekalipun harus melewati tantangan yang seperti itu, kiri kanan, muka belakang, sesuatu yang menakutkan, yang bisa kapanpun juga menjemput dia, bisa tenggelam di dalamnya. Tapi dia merasa aman. Dia menaruh percaya sepenuhnya kepada Bapaknya. Dia mengatakan, aku percaya tidak akan mungkin Bapakku membiarkan aku celaka. Kita harus punya iman seperti anak ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Bukankah beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu menyertai kita di dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut saat kita menghadapi masalah. Masalah itu kadang tiba-tiba datangnya seperti apa yang dialami oleh para murid. Masalah itu bisa masalah studi kita atau sekolah kita yang membuat kita pusing, membuat kita panik. Atau mungkin masalah itu ada di dalam keluarga kita. Masalah keluarga. Mungkin ada orang tua yang di PHK, apalagi seperti keadaan sekarang ini. Mungkin ada orang tua yang di PHK, mereka takut apa yang harus kita makan, apa yang harus kita bayarkan untuk uang sekolah, untuk ini, untuk kebutuhan kita ini bagaimana. Takut semua. Mungkin ada sakit penyakit yang tiba-tiba datang di dalam keluarga kita atau mungkin di dalam diri kita sendiri. Hal-hal itu mungkin membuat menjadi kita takut. Itu seperti badai yang menghantam kita tiba-tiba. Tapi kita ingat, kita harus percaya, kita harus punya iman seperti anak kecil ini. Tidak perlu takut, kita merasa aman. Karena kapanpun juga, dimanapun juga, dalam situasi apapun juga, Roh Kudus, Roh Allah, Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita. Tidak perlu takut, kita aman di dalam Dia, aman dalam perlindungannya. Dalam keadaan susah maupun senang, Dia selalu bersama dengan kita. Dia selalu ada untuk kita. Nah,
Sampai di sini dulu firman Tuhan yang Bu Neri sampaikan. Oke, sekarang kita akan berdoa. Kita selesai sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus bersama para murid di Danau Galilea. Tuhan, dari cerita ini mengajarkan kami anak-anak-Mu supaya kami percaya kepada Engkau, percaya sepenuhnya seperti apa yang dilakukan anak Pak Blendin Tuhan, yang menaruh percaya sepenuhnya kepada Pak Blendin. Begitu pula dengan kami, dalam keadaan apapun juga kami tidak perlu takut, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhan ada buat kami di saat apapun juga, dimanapun kami berada, dan dalam keadaan apapun juga Tuhan selalu menyertai kami dan Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan cerita firman-Mu, dan tolong kami untuk dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi anak yang takut dan tidak mudah panik saat menghadapi segala permasalahan di dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kita mau membuat penerapan. Hari ini Kak Nela mau mengajak kita membuat perahu ya. Nah, ini bahan-bahannya ada kertas karton. Kak Nela milih yang warna biru. Terus ada kertas origami, ada double tape, ada lem, terserah mau pakai yang mana. Ada gunting, ada bolpen. Oke. Dari kertas kartonnya ini Kak Nela tulis huruf Y. Huruf Y. Terus Kak Nela potong seperti ini. Nah, dari kertas origaminya ada yang warna hitam, Kak Nela, sama warna putih. Kak Nela buat awan. Ada awan putih, ada awan hitam. Terus Kak Nela buat matahari. Kak Nela buat perahunya, bentuknya seperti ini. Terus ini tiangnya perahu, ini layar perahu, bentuknya seperti ini. Dan ini ombak. Kita mau buat apa ya? Coba kita lihat. Nah, ombaknya udah Kak Nela tempel di sini ya, di bagian bawahnya. Habis gitu Kak Nela mau menempel perahunya. Perahunya ditempel di sini. Oke. Kita kasih tiang. Nah, kita mau kasih layar. Nah, kalau di sini Kak Nela pakai double tape biar lebih rapi. Tapi kalau adik-adik punya lem, mau pakai lem juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini nih kapalnya ditempel gini ya. Terus ini Kak Nela mau tempel dulu mataharinya nih di sini. Oke. Kak Nela tempel awan yang putih. Kok ada awan hitam? Iya, awan hitam itu mengibaratkan
saat kita susah. Kalau awan putih itu mengibaratkan saat kita senang. Ini seperti ini jadinya ya. Ini ada huruf Y, Y melambangkan Tuhan Yesus. Nah, ini ada ombak. Ini ada perahu. Perahu ini melambangkan kehidupan kita. Ini ada ombak. Ombak ini melambangkan perjalanan hidup kita. Nggak selalu hidup kita tuh senang. Kadang-kadang hidup kita itu sedih, susah, takut. Kadang-kadang hidup kita itu mudah, menyenangkan. Nah, ini yang sudah jadi Kak Nela buat seperti ini. Nah, meskipun hidup kita itu nggak selamanya menyenangkan, kadang-kadang ada susahnya, ada sedihnya, ada masalah. Kadang-kadang kita juga bisa merasakan senang, bahagia. Tapi kita nggak perlu khawatir karena kita yakin dan percaya kalau aku ditemani dan ditolong Tuhan kapanpun, setiap saat. Oke? Ini ayat hafalan kita hari ini ya, Ibrani 13 ayat 5b. Oke adik-adik, selamat menjalani hari-harimu dengan merasa yakin dan percaya bahwa kita akan selalu ditemani dan ditolong oleh Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, semua sudah mendengar ya firman Tuhan pada hari ini, di mana para murid-murid Tuhan Yesus merasa ketakutan dengan adanya angin ribut yang terjadi di danau tersebut. Padahal Tuhan Yesus itu ada berserta mereka, tapi Tuhan Yesusnya tertidur. Nah, dari situ kita belajar, Kak Delvi belajar, Mama Papa belajar, teman-teman juga belajar bahwasannya apa yang dilakukan oleh murid-murid dan juga yang dialami oleh murid-murid juga seringkali kita lakukan. Kita kadang sering merasa takut, kita sering merasa, oh Tuhan itu kayaknya tidak mengerti kesusahanku hari ini. Kok Tuhan itu kayaknya tidak tahu ya, hatiku sekarang lagi susah, aku lagi bersedih ketika masalah datang, Tuhan itu sepertinya sedang tertidur, tanda kutip, tidak tahu apa yang kita alami. Sehingga kita menjadi panik dan merasa, wah Tuhan memang tidak peduli nih dengan masalahku. Padahal aku sudah memanggil-manggil dia, tapi kok kayaknya jawabannya nggak ada. Nah teman-teman dari sini kita belajar ya bahwasannya walaupun kita merasa Tuhan itu tertidur, tapi satu hal yang harus kita yakini, Tuhan itu tidak tidur. Dia mau melihat respon kita, apakah kita percaya sama Tuhan, apakah kita mau berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada pertolongan tangan Tuhan. Nah, ketika kita sudah berserah, kita percaya, kan Elvi yakin Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Karena kita yakin dan percaya dan kita sudah berserah. Selebihnya biar Tuhan yang mengatur, biar Tuhan yang bekerja. Apalagi di tengah kondisi COVID saat ini ya teman-teman, kita berpikir sudah hampir 1 tahun ya. Tuhan apa tidak melihat ya kondisi saat ini? Tuhan apa tidak melihat ya? Kok kami ini sudah lama nggak ke sekolah minggu? Nah teman-teman, di sini yuk kita sama-sama belajar. Tuhan itu melihat, Tuhan itu mengerti, buktinya kita masih diberi kesehatan, kita masih tetap bisa sekolah minggu walaupun dari online juga. Tapi kita masih tetap bisa beribadah kan? Oke. Nah, ayat hafalan super kita pada hari ini adalah terambil dari Ibrani 13 ayat 5b. Semua sudah dibuka Alkitabnya? Iya, jangan lupa dibuka ya Alkitabnya. Ibrani 13 ayat 5b yang bunyinya, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah itu janji Tuhan loh teman-teman kepada kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita percaya dan mau dengar-dengaran akan perkataan Tuhan Yesus. Oke? Oke, sekarang kita
mau mengumpulkan persembahan. Nah, teman-teman bisa mengumpulkan persembahannya lewat mama papa, mungkin mama papanya ke gereja atau lewat bisa memberikan langsung ke gereja. Tapi kalau tidak sempat ke gereja, nggak apa-apa, teman-teman bisa mengirimkan ke nomor rekening yang ada di sini nih, yang tertulis di sini. Iya, bisa mengirimkan ke rekening itu. Atau aku punyanya GoPay Kak, nggak apa-apa. Aku punyanya link aja. Oke, bisa. Teman-teman bisa scan barcode yang ada di sebelah sini. Ada bisa bayar pakai GoPay, bisa pakai apa lagi Kak Eriko? OVO juga bisa, link aja bisa. Jadi pakai apapun Tuhan teman-teman mau memberikan persembahan bisa. Oke, jadi kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita lewat papa dan mama. Oke, baik. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Berlah kiranya lewat ibadah kita hari ini, lewat firman Tuhan, mungkin lewat aktivitas juga, kita semakin dikuatkan untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk dikuatkan, untuk selalu berpegang kepada Tuhan. Oke, baiklah. Sekarang kita mau nyanyi lagu Tuhan hanya sejauh doa. Jadi Tuhan tuh nggak jauh dari kita teman-teman, hanya sejauh doa. Ketika kita sudah berdoa, Tuhan itu ada di dekat kita. Silakan Kak. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya. Memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai, kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah beraktivitas. Nah, saatnya kita menutup ibadah hari ini. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Tapi tetap semangat ya untuk ibadah online-nya. Dan kita doakan agar coronanya cepat hilang dan kita bisa kembali bertemu di gereja sekolah minggu. Oke,
kita mau tutup kebaktian kita pada hari ini. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengikuti Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami boleh belajar dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus yang mana mereka ketakutan ketika ada badai ombak menerjang mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat peristiwa itu Tuhan, kami juga semakin dikuatkan Tuhan untuk selalu berseru kepadamu Tuhan, untuk selalu berserah, mempercayakan setiap kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua, sekolah minggu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Terlebih di tengah pandemi saat ini Bapa, biarlah Tuhan yang selalu menopang para orang tua Tuhan Yesus untuk juga selalu bersandar kepadamu. Juga buat teman-teman sekolah minggu, ya mungkin di saat corona saat ini Tuhan, mereka mengalami kebosanan Tuhan di rumah. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus, dan biarlah mereka juga terus berseru Tuhan dan berdoa, dan nantinya akan tiba pada waktunya Tuhan, corona ini akan hilang, dan teman-teman sekolah minggu Tuhan dapat kembali beribadah sekolah minggu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat para guru-guru sekolah minggu, biar tetap semangat Tuhan melayani adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus, walaupun hanya dari online, dari rumah Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami Bapa, buat setiap pembangunan, kiranya Tuhan Yesus Engkau lah yang mencukupkan setiap biaya yang ada Tuhan. Dan kami juga menyerahkan persembahan kami ini Tuhan, kiranya Bapa, persembahan yang kami berikan ini dapat tersalurkan Tuhan menjadi berkat yang terindah Tuhan, karena kami sudah merasakan Bapa setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu ikut campur tangan dan tidak meninggalkan kami seorang diri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Ketemu lagi minggu depan. Dadah.